Ya guys, balik lagi sama kita di Genetic Talks. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang Mitos ya atau fakta. mitos atau fakta, atau ada apa aja sih mitos fakta di gym itu yang kebetulan masih orang-orang percaya, dan mungkin itu lebih ke doktrin gak sih ya, doktrin orang-orang zaman dulu yang kebawa sampai generasi-generasi selanjutnya gitu loh. Benar, apalagi di Indonesia kayak gitu, kayak hal yang lumrah banget. Betul. Soalnya kayak pasti apa ya, ibaratnya di negara kita tuh masih kayak gitu, masih hal yang gampang lah untuk mendoktrin gitu kayak Iya, gitu lah. karena tingkat apa ya dibilang ya, tingkat untuk kenapa masih lumrah dan banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang gampang mendoktrin ya, karena mungkin menurut gua di Indonesia itu tingkat orang untuk level fitness ataupun orang yang masuk ke dunia fitness itu masih dikit. Kenapa gua bisa bilang gitu? Kayak contohnya gini deh, contoh kasarnya. Kalau lu di Indonesia, even lu ke supermarket atau ke jalan manapun, lu lagi beli makan atau lu lagi jajan di supermarket, lu nggak akan nemu orang yang badannya orang fitness juga gitu. Kayak jarang banget nggak sih? Jarang banget. Tapi kalau lu keluar negeri, lu pergi kemanapun aja tuh pasti ada orang yang badannya jadi. Hampir kayak setiap, kayak kalau di luar Setiap negeri wilayah itu, gitu ya. iya, setiap wilayah. Atau lu di misalnya kayak jalan Nah, 100 meter lu ngeliat, terus gak lama terus lu ngeliat lagi. Nah, Di jadi Indonesia tuh kayak pasti udah di tempat-tempat tertentu yang benar. mana Jadi itu cuman ya udah di tempat gym atau di tempat olahraga gitu. ya, jadi cuma ya ada tempat-tempat tertentu doang. Paling kayak maksudnya di Indonesia itu kayak orang-orang yang badannya jadi ya fitness kayak 1-2 doang gitu loh. Terus untuk ketemunya lagi tuh susah gitu. Susah banget. Kayak Menurut bahasa kita apa nih, yang penting kayak yang pasti di sini kita poinnya adalah kita mau yang nggak nyebutin banyak kali ya, nggak semua juga kita sebutin beberapa mitos yang mungkin bisa jadi ini fakta gitu loh, mitos itu, atau emang yaudah itu cuma mitos aja, ya. jadi nggak bener gitu kan. Nah, ya ini tetap baik lagi based on Kita ya. kita sendiri, kita pendapat masing-masing, dan juga kita ada ya based on science-nya juga, karena kita juga pasti baca-baca juga kan. Tuh, kita research juga, cari tahu. Nah, ini dari gue punya satu mitos. Ini sebenarnya mitosnya agak lucu sih. Kalau apa ya? Gue kan tinggi gue 160. Ya, Tinggi gue 160. Terus dengan tinggi segini, pada zaman ketika gue masih zaman sekolah lah, kita masih zaman sekolah SMP atau SMA, gue dibilang udah lo main basket aja biar tinggi. oke. Jangan, sementara yang gue tahu kalau dari di pelatih gue bilang, lu main basket tapi lu juga tetap harus ada ototnya. Karena kan Basket, ya basket olahraga yang sangat fisikal kan. Iya. Tuh. Ya caranya dulu cuman lu entah lu nge-gym atau lu calisthenics atau olahraga yang pakai body workout. Benar. Nah, cuman gua akhirnya masuk lah, fast forward gue masuk ke fitness, ke gym. Itu ada dari kolega yang bilang ke gua, lu tinggi lu segini ntar fitness pakai pendek lu, kayak gitu. Oh, gue tahu ya. Kayak ya, jadi mitosnya adalah angkat beban tuh bikin lu menghambat pertumbuhan lu, Pendek ya. bikin lu malah makin pendek gitu. Kalau dari lu gimana? Ya kan? Karena kalau dari gua, fitness bikin pendek itu di Indonesia lumayan mitos yang paling kuat dan paling dipercaya. Bener banget. Even mau lu siapapun lu yang nonton ataupun lu yang baru mulai, mungkin beberapa lu pasti bilang ke orang tua lu kalau mau mulai start fitness, Iya. jangan berat-berat, entah turun berok, entah Iya. bikin band bikin pendek, segala macam, jangan angkat berat-berat deh pokoknya. Benar. Kayak gitu-gitu. Karena menurut gua itu gak ada ngaruhnya sama sekali. Karena bagi gua, lu ngangkat berat dengan lu bikin pendek itu nggak nyambung. Yes. Tulang itu bertumbuh, Yes. bukan memendek. Yes. Nggak ada namanya tulang itu bisa memendek. Betul. Dia hanya bisa satu move, ya manjang. Yes. Jadi nggak bisa pendek. Ini inget ya, intinya tadi bisanya memanjang.
Betul. Kalau nggak bisa memancing ya udah berarti dia cuma stay di situ aja. Iya. Ya Dan kan? kalau mungkin dan lu beberapa orang lihat kayak masih badannya jadi nih, tapi lihat dia pendek banget karena nge-gym. Itu emang genetik tinggi bapak ibunya juga segitu. Yes. Emang dari dulu itu juga segitu. Yes. Karena tinggi itu genetik. Bener. Dan nggak pernah ada juga kasusnya juga orang pendek gara-gara nge-gym. Nggak Yes. ada. Nggak ada yang pendek. Yang ada patah baru Ya. ada. Berarti balik lagi kalau kayak gitu kan karena kesalahan dia Nah. mengeksekusi gerakannya. betul, exercise-nya. Which is itu adalah formnya dan juga egonya lebih Tinggi. kuat daripada tekniknya dia. Dan faktanya sih kalau gue ya, Ya. gue ini karena gue merasa di diri gue kan ini balik lagi angkat beban kan bener merekomposisi tubuh kan, Betul. body recomposition kan. Mm-mm. Itu gue yang tadinya main basket dan ya nggak main basket deh, gue yang tadinya agak sedikit bungkuk gitu, ya kan, agak sedikit bungkuk, badan gue begini lah, kalian tau lah orang yang kayak ada punuknya gitu, Ya. yang badannya nggak tegap tapi agak begini, Ya, kayak ya. orang malas. Itu gue ya dengan gue tinggi segini terus gue begini, gue kelihatan lebih pendek kan, Iya. betul. sangat amat lebih pendek kan. Postur ya. Ya postur gue kan berarti pada saat itu jelek Jelek banget. banget ya benar. Nah dengan gue angkat beban, gue bisa jadi lebih tegap, Iya. ya kan? Karena ya ini juga apa yang disampaikan sama sepuhnya fitness di Indonesia ya, Adera ya, Om Adera, dia bilang kan, lu dengan mengangkat beban, otot kan menguatkan tulang juga kan, Ya betul. menguatkan tulang dan menarik tulang juga kan, membesarkan tulang lu juga, atau seenggaknya membuat badan lu jadi lebih tegap. Iya. Dengan badan lu lebih tegap, lu otomatis akan terlihat lebih tinggi dong. Betul. Nah itu makanya gue malah merasa lebih tinggi dengan gue angkat beban. Bener. Ada pun juga ngomong lu dengan angkat beban itu lu menyehatkan tulang-tulang lu, Iya benar. sendi-sendi lu, Betul. dan ligamen-ligamen di badan lu juga Yes. gitu loh. Tendon-tendon lu juga lebih kuat. Betul. Jadi semakin umur bertambah itu kalau lu angkat enggak deh, latihan apa olahraga apapun itu bagus untuk kesehatan tulang-tulang Benar. lu terutama. Benar. Jadi nggak ada sih namanya itu yang mitos paling gede itu bikin pendek itu nggak ngaruh sama sekali. Berarti itu hoax ya. Karena gue tahu itu hoax itu mitos itu terbentuk karena pada saat dulu kan tipikal orang Asia Indo iya kan tingginya segitu Iya, ya. iya, tingginya rata-rata 170 ke bawah, 170-an ke iya bawah. kan, gitu loh. Jadi kayak ngeliatnya pada gede-gede tapi pada pendek-pendek. Jadi langsung diasumsikan untuk Yes. nge-gym bikin pendek ke bawah lah sampai sekarang. Bener banget. Tuh. Itu ya, berarti mitos pertama sangat amat bohong. Iya sih, Iya emang gede itu. Itu bener-bener gede banget, luas banget lah, bener kepercayaan orang untuk mitos itu. Oke, next. Kedua, Lu punya mitos apa kira-kira? nggak, gue masih ngikut aja dulu. Oke. Dia lagi agak kurang fit nih. Kayaknya hari ini gue yang menang nih, ntar lagi nge-gym. Gue lagi sakit aja. Itu demam. Oke. Oh gini, waktu itu pernah lewat di gua, atau bukan pernah lewat sih, ada orang yang bilang ke gua, selagi lu ini udah lu olahraga aja, Selagi bisa apa? sampai selagi lu masih umur lu segini gitu, umur lu masih muda banget gitu, masih di umur yang prima-primanya, masih menuju, ya berarti golden age lu lah, Iya. ya kan. Nah, lu olahraga aja, jadi bisa ya diasumsikan dari 7 hari lu 7 harinya olahraga terus, asalkan lu memenuhi protein lu. Betul. Nah, Enggak. iya kan, asalkan lu memenuhi protein lu aja. Gimana tuh? Kayak intinya ibaratnya kasarnya gini, rest day itu tidak penting. Kan lucu. Ada ya, sempet ya? Ada. Oh ada ya? Ada Gua pernah dong, lihat sih. kayak gitu. Kalau ada pasti gue komen. Ada gitu. Soalnya gini, gue dulu waktu yang gue pernah cerita juga, gue nurunin berat badan yang biar gue yang masih giat-giat ya, gue cardio dan lain-lain. Oh, iya, gitu, iya. yang gue jogging gitu-gitu. Gue udah jogging mulu gini-gini, lu masih gendut dong, olahraga terus aja biar lu kurus gitu-gitu. Faktanya kan salah kalau gue melihatnya ya. Iya. Karena gue ngerasanya makin gue sering olahraga, makin gue fatigue, makin gue capek, Betul. dan akan rebound gue ke berat yang lebih beratnya lagi lebih cepat. Iya betul. Tuh kan, gimana nih? Kalau di gue ya,
lu nggak gini, nggak bisa selamanya untuk terus emang olahraga itu bagus, Benar. tapi faktor dari itu semua adalah istirahatnya. Yes. Soalnya lu mau cardio atau lu mau weightlifting ataupun lu powerlifter, even crossfit ya, semua itu udah pasti ngelatih otot dan jantung ya. Yes, benar. Dan semuanya itu akan kembali akan kembali sempurna dan menstimulus otot-otot baru itu di saat lu istirahat. Dan meningkatkan juga kan. Betul, karena membesarkan otot-otot tadi yang lu rusak selama lu Iya, latihan. betul. Jadi even walaupun lu ngomong lu penuhin protein, anggap penuhin protein selama untuk perharinya lu 500 gram itu udah monster banget tuh 500 gram. Dan itu benar-benar terpenuhi semua Karbohidrat, lemak segala macam, tapi lu kalau nggak rest day nggak akan jadi juga. Gua nggak tahu yang nggak akan bentuk badannya kayak apa karena setiap orang tuh beda-beda. Metabolisme juga beda-beda. Benar. Jadi kalau menurut gua kasarannya sih nggak akan mungkin kebentuk akan jadi. Tapi nggak maksimal. Entah strength bisa bermasalah di strengthnya, Yes. bisa bermasalah di jantungnya, ataupun bisa masalah di endurance-nya, kayak gitu-gitu loh. Jadi Dan parahnya lagi kan bisa meningkatkan kemungkinan injury lebih tinggi. Oh iya benar, karena kan di saat tidur pun bahkan lu cedera pun aja dia recovery juga. Yes, benar. Yang gue tahu ya dia recovery juga luka cedera-cedera. Jadi di saat lu nggak ngasih istirahat untuk habis ngangkat atau olahraga itu nggak make sense buat lu. Sangat amat salah jadinya ya. Rest day itu malah sebenarnya paling penting. Mungkin di luar sana juga banyak yang jimbret kayak kita. Benar. Kita udah susah nyari rest day. Benar. Untuk rest day kita kayaknya waduh gelisah banget. Iya, harus berangkat juga tetap. Bener banget kayak kalau yang udah gym rat banget tuh pasti kayak aduh gua nggak ke gym tuh rasanya uring-uringan banget. Iya, asli uring-uringan banget. Uring-uringan banget gitu. Iya. Cuman ketika kalian sudah mendapatkan esensinya rest day itu malah akan berbahagia. Betul. Gitu. Dan akan jadi lebih seneng ketika wah besok nge-gym. Tuh, gitu. Lebih ada jadi kayak excited aja untuk ditunggu-tunggu. Yes, gitu. Kan juga bisa menambah bonding kita dengan keluarga atau pasangan atau teman. Tuh. Jadi ada aktivitas lain yang kita kerjakan. Karena udah beberapa jimbret juga nggak tahu ya, gua nggak ngerasain ya. Beberapa orang terlalu jimbret sampai pasangan ataupun keluarganya itu sampai yang dilupain tau lo. Jadi kayak semuanya ada banget. Iya. Jadi rest day itu penting banget. Benar banget. Karena semua itu terrecovery, apapun itu yang lu makan pun, yang lu olah nutrisi pada hari ini, itu pas saat rest day itu baru terolah dengan baik. Betul sekali. Yang akan menstimulus kemana ke badan lu. Gitu. Dan pengolahannya lebih maksimal juga kan, pengolahan nutrisi kali kita. Gitu. Gue pernah dengar mitos latihan cewek ya. Yes. Wanita tuh. Angkat beban nih, angkat beban ya. Mau nge-gym fitness dia. Itu bikin nggak mau lah, ntar gue berotot kayak laki. Itu template-nya ya, template paling seringnya. Jadi dia takut untuk memulai sesuatu dan akan takut seperti laki-laki berotot. Ya, saya belain beef patty. Iya. Waduh, beef patty mah. Ampun itu. Gimana kalau kalau tentang wanita tuh angkat bikin malah berotot kayak laki. Bahkan jadi kira gua bukan agak sih, malah nggak setuju ya. Gitu. Karena based on science-nya kan perempuan itu atau wanita itu kadar testosteronnya, hormon testosteronnya kan lebih kecil daripada pria. Iya, betul. Ya kan, yang gedenya tuh estrogen kan. Ya. Estrogennya kan lebih besar. Nah, dan malah dari beberapa kasus atau video atau YouTube ya influencer fitness lah, influencer fitness itu yang angkat beban juga mengucapkan hal yang sama dan sains juga bilang kayak gitu kan, wanita atau perempuan kalau angkat beban itu berotot memang akan berotot, tapi pembentukan ototnya kan lebih beda banget prosesnya, definisinya beda banget gitu. Dan malah
kalau angkat beban itu malah membuat proporsi tubuhnya lebih bagus gitu ya. Definisinya ibaratnya kayak orang-orang bilang gitar Spanyol. Gitar Spanyol ya. Bener kan? Atasnya jadi lebih bagus, lebih lebar, pinggangnya kecil, dan bawahnya juga jadi lebih bagus juga kan gitu. Lebih slim juga kan, jadi berarti lebih slim juga gitu. Jadi justru maksudnya cewek itu justru kalau lu ngangkat beban atau fitness atau nge-gym, justru dia itu malah mengencangkan otot-otot yang kendor. Benar bang. Karena pada dasarnya kan dia estrogen ya. Yes. Ototnya itu lebih cenderung lebih agak apa ya disebutnya, agak lebih sih, agak lebih lembek. Oh iya. Kan itu pada dasarnya ototnya itu kan lebih bener banget, kasar, bener banget, lebih keras. Jadi dia ceweknya itu dia akan lebih jadi ceweknya ini ototnya akan lebih jadi, tapi tetap layak ya standarnya cewek tetap gitu loh. Standar peningkatan massa otot perempuan. Bener, nggak akan jadi kayak laki itu tuh udah suatu hal yang mustahil. Betul. Kecuali injek. Iya beda lagi dong. Testosteron. Beda banget. Baru lu kayak laki. Beda nggak banget. mungkin kalau di Indonesia cewek ya. Hanya orang-orang tertentu doang. Yes. Ya nanti kita input lah ya, ntar gue insert nih beberapa foto atau ya foto fitness influencer perempuan di Indonesia aja deh yang nge-gym tapi badannya malah bagus banget gitu. Jadi kayak idaman kayak semua cewek sih yang betul. Pengen deh badan gue betul slim kayak gitu. Betul. Atau kayak ada beberapa yang pengen kayak gitar Spanyol. Yes, kayak gitu. Ada curvy gitu juga kan. Jadi untuk mitos yang latihan beban buat wanita berotot itu enggak. Maksudnya big no juga. Yes, betul. Enggak akan pernah bisa. Jadi itu cuma mitos ya. Maksudnya yang bikin berototnya berotot banget itu enggak? Enggak, karena kenapa punya asumsi seperti itu perempuan? Karena pada dasarnya itu kalau lu yang pada perempuan atau cewek-cewek, otot yang lu lihat pada laki-laki itu otot testosteron. Yes, benar. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau perempuan itu testosteronnya lebih kecil, lebih banyak hormon estrogennya. Jadi nggak akan berotot kayak gitu. Bentuk ototnya akan beda. Betul sekali. Semua akan jadi lebih kayak crispy. bagus lah. Jadi kayak gitar Spanyol atau apa gitu lah. Itu dia. Yang ketiga ini ada mitos katanya latihan beban membuat kita tidak fleksibel. Ya. Oke. Gua kurang paham. Maksudnya dalam arti mitos ini tuh gua pernah dengar tidak fleksibel itu karena menurut gua tidak fleksibel itu generalnya kayak luas banget. Yes. Jadi kayak maksud gua coba lu jelasin nggak fleksibel itu kayak gimana? Oke, ini dari lu ya. opini gue ya. Kayak misalnya gini, misalnya dulu sebelum kita angkat beban bisa split atau tangan masih bisa begini atau gimana kayak gitulah. Oh, asik. Iya kan, kayak gitulah yang kayak bisa bagaimana gitulah. Lu tau lah pasti kan orang ada aja yang bisa ngapain aneh-aneh buat gitu dengan badannya. Nah sebenarnya iya bisa membuat fleksibilitas atau mobilitas badan kita berkurang. Tapi itu bisa terjadi kalau kita tidak melakukan yang namanya stretching, tuh atau tidak ketika kita lagi rest day, terus kita merasa kaku badan kita gitu, itu bisa jadi indikasi kita butuh yang namanya stretching. Yang mana stretching itu kan juga membantu kita pada saat recovery. Percepatan recovery kita lebih cepat kan. Tuh lebih baik juga kan. Nah, benar bisa mengurangi fleksibilitas. Itu ya balik lagi ke poin gue tadi, ketika kita tidak melakukan mobility training atau dengan stretching. Caranya sebenarnya selain stretching banyak, kayak misalnya bisa yoga, pilates. Pilates dan yoga itu termasuk mobility ya? Mobility. Maksudnya mobility-nya juga dia bagus gitu. Bagus juga, dan malah membuat kita, poin plusnya dari yoga dan pilates adalah selain membuat fleksibilitas badan kita bagus,
juga melatih pernafasan gak sih? Oh iya. Ya kan, kita jadi lebih tenang. Kalau yang boleh Pilates dan yoga ini kan kayak inhale exhale-nya tuh Iya, betul. kayaknya diperhatiin banget. Betul. Pengaturan nafasnya kita dimainin di situ, mainnya. Poin plusnya mereka di situ. Iya, betul. Itu. Dan selain itu berenang kan juga meningkatkan fleksibilitas. Oh iya, iya benar. Ya kan, dari Berenang bener ya. berenang bener, bukan yang berenang keciplok atau lu naik perosotan dan lain-lain itu enggak. Ini benar-benar berenang yang fokusnya untuk fleksibilitas lu yang benar-benar berenang, dan renang itu juga sama dengan yoga dan pilates, meningkatkan proses lu pada saat recovery, membantu lu banget gitu. Karena kan ya jatuhnya kayak kita ice bath. Benar-benar. Atlet-atlet kan banyak ice bath kan. Bisa dibilang kalau berenang bagi gue tuh kayak active rest day juga. Yes, benar banget. Active rest day. Active rest day. Active rest day. Dan tambahnya sih kalau berenang tuh ya kayak Michael Phelps. Ya, Michael Phelps kan atlet renang top banget sekarang, udah berapa kali Olimpik dan emas terus kan. Itu dia berenang atau gini deh, ada dari ya di internet kan banyak tuh yang nyebar-nyebar kayak positifnya berenang, positifnya lu main di kena air dingin, benefitnya kayak gitu-gitu. Berenang kan pasti di air dingin kan. Betul. Dan ketika lu masuk air dingin, badan lu akan meningkatkan metabolismenya, pembakarannya lebih tinggi banget. Karena kan udah masuk air dingin, badan menyesuaikan dengan membuat kita jadi lebih panas atau lebih hangat. Karena kan kita adalah dasarnya orang yang berdarah hangat. Ya kan? Nah, manusia itu orang yang berdarah hangat, jadi ketika kita masuk air dingin, selain kita membantu rest day, itu juga membakar kalorinya bisa lebih besar. Tuh, karena kan ya ketika kita mandi air dingin. Karena dengan ya gue rasain, lu sudah sering ngerasain nggak sih kalau kita atau lu pada habis berenang tuh ngantuk. Itu karena emang pada saat berenang bener, lu kenapa bisa ngantuk? Karena itu kayak kardiovaskular yang capek banget. Benar. Itu kenapa sebab kadang-kadang ada beberapa orang harus berenang ngantuk kan? Yes, karena itu gerakan di air itu kan berat. Betul. Jadi otomatis tenaganya lebih besar. Betul. Jadi membutuhkan tenaga lebih dan membakar kalori lebih besar. Betul. Benar. Kadang ngantuk. Benar. Itu sih yang gue rasain. Benar. Dan rasa ngantuk itu membuat kita akan rest day dan akan recovery. Gitu. Jadi kita lagi berenang habis itu ngantuk, terus kita sampai rumah tidurnya bisa lama banget kan? Iya, benar. Bisa lama banget kan? Tapi bangunnya nggak lemes. Bangunnya seger. Tuh. Tapi kalau tadi balik lagi ke fleksibilitas ya, dan kalau dari gua ini, bagi gua kayaknya ada beberapa menurunkan si flexibilitas ini, kayaknya itu gara-gara ada beberapa exercise ataupun gerakan-gerakan yang nggak tereksekusi dengan benar. Ya betul. Dan yang mengakibatkan cedera. Betul. Dan menurunkan flexibility lu itu. Yes, benar banget. Benar banget. Jadi kayaknya menurut gue itu fleksibilitas itu karena semua tergantung ke eksekusi kita masing-masing. Yes. Balik lagi ke teknik dan formnya. Kalau misalkan lu emang eksekusinya benar, kayaknya flexibility lu justru malah lebih baik deh. Bisa menjadi lebih baik juga. Jadi lebih baik. Dengan catatan lu pun juga ada stretching training itu tadi. Ya, betul. Apalagi atlet-atlet kan mereka juga angkat beban kan biar kayak atlet basket deh atau atlet sepak bola yang olahraganya fisikal banget, ya kan? Mereka habis angkat beban terus mereka latihan, mereka ada stretching juga kan? Tuh, angkat beban membantu mereka untuk lebih kuat, stretchingnya membantu mereka untuk mereka stay fleksibel dengan badannya. Iya, karena stretching itu kan ada dua tuh, ada statis sama dinamis. Nah, tinggal lu terapin aja gitu. Maksudnya dua stretching itu yang bisa membantu flexibility lu. Nah, itu bisa jadi mitos juga tuh bang. Ada yang bilang stretching statis itu jangan dilakukan sebelum olahraga, sebelum workout. Kalau gua statis itu kan yang diam ya. Yang kayak lu begini misalkan berdiri diam gitu. Karena menurut gua
di saat sebelum workout itu yang paling baik adalah, ini gue karena masalah logika aja ya, Iya. logika gue yang main. Di saat lu mau start workout, lu harus pasti dynamic. Ya. Kenapa dynamic? Karena bisa kan contoh stretchingnya untuk shoulder. Ya, yang muter. Nah, itu kan dia menstimulus sendi-sendinya. Yes. Terus kayak bukan oli ya, sorry ya, melumasi. Muter. Ya, sendi-sendi, melumasi sendi-sendi dan melumasi antara joinnya. Iya, betul. Dengan lu bergerak. Jadi menurut gua itu dynamic, menurut gua itu paling benar. Tapi ada beberapa orang juga yang percaya katanya statik itu lebih baik dilakukan sebelum memulai. Yes. Tapi kalau menurut gua kebalik. Betul. Gue sama. Gue mikir juga. Karena kalau statik yang diam, kan otot lu udah capek nih. Jadi di saat lu merenggangan seperti ini, misalkan ya tricep nih kan otomatis ketarik. Dia itu menarik kan. Jadi pas narik, begitu udah sampai 10 second, lu lepas kan dia jadi kayak relax. Yes, betul. Gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau saran buat beberapa orang kalau mau start rutin gym atau workout, sebelum mulai itu lu dynamic stretching. itu baru statis. Dan dynamic stretching kan juga banyak kayak bisa jumping jack atau kayak gimana pun itu juga meningkatkan apa ya, menyiapkan otot jantung lo. Nah, Tuh, biar nggak langsung kaget. Waduh. nah, karena dengan dynamic aja mobility lu aja bisa jalan itu. Yes, betul. Oke, jadi fleksibelnya ya, kalau fleksibel dengan beberapa klausul lah ya. Iya, kayak ada pro kontranya juga. Pro kontranya, ada pro kontranya. Betul sekali. Nah, next nih, gua ada mitos. Sebenarnya olahraga itu ada yang bilang lebih baik dilakukan pada saat pagi hari. Oke. Tapi ada juga yang bilang better pada saat lu malam hari. Malah ada yang ekstrim juga bilang siang hari. Tuh. Gimana kalau lu? Menurut lu ya, dengan tanggapan itu? Tanggapan gua dengan experience gua pernah ngerasain di semua itu. Pada saat dulu, gua pernah ngerasain di titik itu semua. Dan dibilang mana waktu terbaik untuk stimulus otot ataupun untuk olahraga lah apapun itu, gak ada yang terbaik. Gua. Karena itu semua balik lagi ke mental dan kondisi badan lu seperti apa. Tambahannya waktu lu juga kayak gitu. Betul, dan waktu dan apa namanya, keseharian lu gimana. Ya kalau misalkan lu bisanya di siang hari ya nggak apa-apa. Betul. Lu bisa di sore ataupun malam. Betul. Itu juga nggak apa-apa. Nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek juga. Betul. Karena itu hanya semua preferensi masing-masing. Yes. Karena kalau dari segi lu olahraganya nggak ngaruh sama sekali. Jadi pagi itu hanya perbedaannya karena lu baru bangun, lu pasti lemas. Betul. Ya, masih butuh makan kan baru sekali lah sarapan ya. Jadi atau malah nggak sarapan. Iya, nggak sarapan. Mungkin hanya kekurangannya aja, mungkin dilemes aja dan sendi-sendi lu masih kaku. Yes. Join-joinnya masih dingin. Yes. Beda, misalkan udah dari pagi lewat siang sampai malam, itu dengan lu nge-gym atau fitness, itu join dan makan lu, nutrisi lu pun udah masuk. Yes. Dan join apa tulang-tulang dan sendi-sendi lu itu udah siap. Betul. Karena lu beraktivitas kan. Betul. Jadi tinggal lu pilih aja mana yang terbaik buat lu dan mana yang cocok buat lu. Yes. Gitu. Jadi nggak ada, jadi bebas sebenarnya kayak gitu tuh bebas. Karena kan ada beberapa orang kayak untuk pagi, yang kalau pagi bagus untuk cutting, kalau malam bagus untuk gain muscle, nggak ngaruh kan. Masalah cutting, gain muscle itu semua balik lagi ke nutrisi menurut gua. Bener itu gue setuju. Kalau gue sih mungkin gini ya. Kalau dari gue tanggapannya adalah ke waktu aja sih. Ya. Kita bisanya pagi, udah silakan. Pagi ya. Kita bisanya malam, ya udah silakan. Kita bisanya siang, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Tuh. Dari gue simpelnya gitu aja lah. Kalau gue kadang ngelihat kesibukan kita juga. Iya. Karena semuanya pada dasarnya orang di gym itu, di mega gym, lu mau datang jam berapapun juga pasti ada orang aja. Ada. Karena ada kesibukan masing-masing. Betul. Tapi kalau lu ngeliatnya secara bodybuilding atau lu gain muscle atau lu program apapun, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ada urusannya. Benar. Oke.
Oke, jadi itu kembali ke preferensi kalian masing-masing. Tuh, Kalau dibilang mitos itu atau bisa jadi fakta, enggak juga. enggak juga. Karena Tuh. itu semua hanya preferensi aja. Yes, betul. Oke, terakhir nih. Katanya ini gue nggak tahu ya lebih tepatnya mitos atau fakta juga, tapi nggak tahu bisa dibilang mitos atau fakta. Latihan beban itu pria dan wanita itu berbeda. Oke. Jadi programnya entah mungkin programnya beda, cara mungkin dari nutrisinya beda, Exercise gerakan-gerakannya juga beda. gerakan-gerakannya beda, Oke. mau apa namanya ya, merubah nanti ini buat exercise apa dari secara exercise itu beda-beda. Iya, gitu. kita Dari lu gimana? Dari mitos itu? dari gua enggak sih. Karena anatomi tubuhnya sama. Betul. Bedanya kan cuma di gennya aja. Iya. Dan juga ya mungkin anatomi tubuhnya beda, ada bedanya, tapi bedanya dikit lah, dikit banget mah. Ya baik lagi tubuh kita kan sama, bentuk tulang kita, skeleton kita kan sama kan, Betul. mau cowok ataupun cewek, ya kan. Tuh, jadi kalau menurut gua nggak ada bedanya lah. Ya cewek dan perempuan dan laki-laki bench press, aduh bentar. Perempuan dan laki-laki bench press ya bench press, Ya. squat juga squat, mau shoulder press silakan. Ya. Ya, jadi kayak maksud gua tuh kayak Ya kalau gue sih kalau gue sih maksud gue adalah jenis exercise-nya tetap sama aja. iya, tapi gue sering termasuk nggak sering sih, gue pernah dengar di beberapa teman gue yang cewek ini, lu latihan dada nggak? Gue tanya, nggak mau, ntar kayak cowok gitu. Dia masih kuat dengan kayak gitu-gitu yo. Ntar, dadanya jadi kayak cowok. Jadi dia nggak mau kehilangan dengan bentuk dengan bentuknya asetnya itu. Dia nggak mau lebih, mungkin bisa jadi lebih kecil ataupun malah berbentuk kotak jadi kayak cowok. Itu udah mustahil sih. Mustahil juga. Jadi maksud gua dengan latihan yang lu perempuan atau cewek ini latihan dengan program kayak cowok justru malah bagus buat gua. Malah bagus. Maksudnya bentuknya dalam arti kan balik lagi ke awal. Hormonnya beda. Ya. Lu nggak akan kayak ototnya nggak akan kayak cowok. Ya. Udah beda bentuk. Betul. Gitu. Betul. Justru malah bentuknya itu malah lebih kayak ya lu bisa search lah di Instagram di explore yang cewek-cewek influencer gym gitu malah kan bentuknya badannya bagus-bagus kan. Kenceng banget. Iya, jadi kayak lebih ideal lah. Ideal terdefinisi gitu loh. Nggak ada kan yang lihat yang beberapa kayak serem banget kayak cowok. Kalau menurut gua lu kenapa bisa percaya dengan karena pernah lihat di Instagram mungkin ya kayak bentukannya si cewek ini serem banget kayak cowok. Menurut gua itu udah beda kelas. Ya. Ini udah ke karir yang which is artinya dia udah injek. Yes. Udah suntik testosteron, otomatis baru ototnya nggak kayak cowok. Betul. Menurut gue sih gitu. Udah ke karir di sini maksudnya adalah yang kalian lihat itu dia udah bener-bener bergeraknya di dunia atau di karir bodybuilding. Tuh, ada kan kompetisi untuk perempuan yang namanya Miss Olympia. Tuh, dan rata-rata mereka itu berotot karena mereka sudah menginjek hormon testosteron. Karena tanpa hormon testosteron itu nggak akan untuk perempuan itu nggak akan sejelas itu. Betul. Nggak akan terdefinisi itu. Betul. Memang bentuknya tetap seperti kayak perempuan, tapi ini lebih kalau disuntik ini tuh injek ini tuh testosteron lebih terdefinisi lagi. Nah, ini biasanya buat orang-orang awam tuh serem. Gitu. Jadi ya gitu sih kalau dari kita. Secara program mau pria dan wanita justru malah bagus banget sama, nggak ada perbedaan. Mungkin hanya perbedaannya itu hanya dari kalau perempuan itu kan biasanya mau bentuknya itu di lowernya dibanding uppernya. Gitu loh, mereka lebih pro-nya itu ke lowernya. Betul. Sebenarnya itu juga nggak masalah. Lu mau latihan lower terus tapi upper cuma seminggu 2 kali doang, tapi lowernya 4 kali. Waduh, buka lah gue. Terserah, asal lu nutrisi jelas. Bener, tapi penting itu bener sih. SD-nya bener. Betul. Bisa. Karena ada beberapa cewek juga kayak, gua uppernya jadi juga buat apa? Gua masih bisa setuju dengan itu. Benar. Jadi uppernya jadi banget cewek buat apa? Tapi mending lower. Nggak apa, gua masih setuju gitu. Karena pada dasarnya cewek itu
jarang di Indonesia ya jarang mau upload itu jadi banget kayak maksudnya kebentuk dengan itu. Ya ambil contoh kayak lebih fatty gitu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Jadi lu emang jibret ya kayaknya. Dan udah baik lagi yang poin yang tadi lu sampein, bodybuilding karirnya dia. Tuh, sorry udah karirnya dia. Lu bisa lihat fotonya ntar mungkin Novia Wijayanti. Nah itu orang Indonesia kayak gitu. Karir untuk bodybuilding. Yes, di Indonesia ya. Indonesia. Yang terkenal ya ibaratnya kayak gitu. Tuh. Ya udah itu aja ya dari kita lah ya. Iya, dari kita tentang mitos fakta ini dan beberapa yang ada yang prevensi juga. Ya lumayan kuat lah di Indonesia untuk Betul. mitos faktanya kayak gitu, mitos-mitosnya dengan segala macam aneh-aneh Aneh-anehnya. anehnya gitu loh. Nih pikiran udah kemana nih? Ya dari kita itu aja lah ya. Jadi mungkin kesimpulannya adalah dari mitos dan fakta ini jangan terlalu cepat percaya. Ya, cari tahu dulu, itulah yang paling penting. Cari tahu. Yang paling penting adalah cari tahu. Betul.